Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Septiansa dengan nomor MPM 2011 03 10 23. Saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika dan bisnis pada PT Megasari Makmur. Berikut merupakan kasus dari PT Megasari Makmur sendiri, yaitu di PT Megasari Makmur sendiri itu perusahaan yang diproduksi di kawasan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat oleh PT Megasari Makmur. Petualang obat PT Megasari Makmur ini merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi obat nyamuk dan dimulai pada tahun 1996. Selain itu, PT Megasari Makmur sendiri memproduksi berbagai macam barang, antara lain tisu basah dan beberapa macam pengharum ruangan. Selain itu, obat nyamuk hits juga dipasarkan lebih ampuh dan terjangkau untuk kelasnya. Obat nyamuk hits juga mengekspor barangnya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk hits yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur sendiri dianggap ditarik dari peredaran karena mengandung prokur dan disclover yang mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam pemeriksaan di pabrik hits, Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida menemukan penggunaan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan manusia, antara lain penyebab keracunan darah, gangguan saraf, gangguan pernafasan, gangguan sel tubuh, kanker perut, dan kanker hati. Hits juga dipasarkan sebagai obat anti nyamuk yang efektif dan terjangkau, ternyata cukup beresiko karena digunakan selain prohud dan disclover, klorin penggunaannya telah dilarang di seluruh dunia di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Dua obat nyamuk hits 2.1A dan hits 17L cairan isi ulang dianggap berbahaya. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2006, Polda Metro Jaya menerima laporan dari PT Megasari Makmur dari Lembaga Hukum Bantuan Kesehatan. Penderitanya merupakan seorang pembantu rumah tangga menghirup udara yang obat nyamuk yang disemprot hits yang mengalami mual, muntah, dan pusing karena keracunan. Selanjutnya, undang-undang yang dilanggar oleh PT Megasari Makmur sendiri, yang pertama ada pasal 4 tentang hak konsumen, yaitu ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dalam pengkonsumsi barang dan jasa. Ayat 3, hak untuk mengubah, menyatakan dengan jelas dan jujur informasi mengenai keadaan dan jaminan barang atau jasa. Pasal 7, kewajiban atau pelaku ekonomi yang terdiri pada ayat 2. Ayat 2 yaitu memberikan informasi yang akurat dan jelas dan jujur tentang kondisi dan garansi barang atau jasa, serta memberikan petunjuk pengguna, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat 1, badan usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan, standar, ketentuan, peraturan perundang-undangan. Ayat 4, badan usaha PT Megasari Makmur dilarang hits akan tetapi menunjukkan produknya. Meskipun produk tersebut tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap produk ini. Selanjutnya yaitu pada pasal 19 pada ayat 1, yaitu pelaku perekonomian bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diakibatkan oleh konsumen atau barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Pada ayat 2-nya yaitu mengalami kompensasi atas kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sama atau setara nilainya, atau berupa pengobatan, dan dapat berupa ganti rugi. Pada ayat 3-nya sendiri itu pemberian ganti rugi dilakukan dalam waktu 7 hari sejak tanggal transaksi. Selanjutnya itu pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur sendiri, yaitu yang pertama, pelanggaran etika bisnis yang bertentangan dengan prinsip kejujuran. Dari kasus PT Megasari Makmur sendiri itu
melanggar prinsip etika bisnis dan integrasi dan menekankan pada biaya produksinya. Mereka juga gagal memperingatkan konsumen bahwa produk hit sendiri mengandung 2 zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Nah, yang selanjutnya itu pelanggaran etika perusahaan terhadap prinsip integritas moral. Yang dimana terkait prinsip integritas moral sendiri, PT Megasari Makmur melakukan pelanggaran moral menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dapat merugikan masyarakat. Bukankah hal ini karena mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk hits yang dapat merusak dan merugikan perusahaan. Selanjutnya itu PT Megasari Makmur ingin mencapai keuntungan yang tinggi dan biaya produksi minimal. PT Megasari Makmur berupaya memperoleh keuntungan yang besar dan biaya produksi yang minimal dengan melanggar etika bisnis dan melanggar prinsip integritas. PT Megasari Makmur tidak memikirkan kesehatan konsumennya. Dan yang terakhir, mengabaikan masalah kesehatan konsumen. Dalam pengabaian masalah kesehatan konsumen dan pengizinan penggunaan bahan berbahaya dalam produknya, hit yang disengaja zat yang disebut disclover ditambah dengan untuk membunuh serangga. Dari segi kesehatan, zat ini dapat menyebabkan kanker hati dan lambung jika terhirup melalui saluran pernapasan. Itu yang terakhir. Itu selanjutnya itu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur sendiri. Itu produsen PT Megasari Makmur menarik seluruh produknya, yaitu hits yang tersedia secara komersial dari perusahaan dan memproduksi produk aerosol hits baru dengan formula yang lebih baik, bebas bahan kimia berbahaya. Kami berkomitmen untuk mengajukan izin baru aero hits baru setelah lulus pengujian dan dapat persetujuan dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produk aero hits baru dapat diproduksi dan digunakan untuk keperluan rumah tangga nomor RI 2543 garing Ki 2006 S. Sementara itu pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin peredaran dan penjualan di seluruh Indonesia. Nah, dapat kita ketahui PT Megasari Makmur sendiri melakukan tindakan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat yang berbahaya dalam produksinya yang berdampak buruk bagi kesehatan konsumen yang menggunakan bahan produknya. Jika suatu perusahaan ingin mencapai suatu produk, harus aman dan dapat tidak membahayakan penggunanya. Bukan hanya karena produknya yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Yang terpenting bagi suatu perusahaan adalah kenyamanan kesehatan penggunanya, bukan karena harga yang murah, tapi karena kualitas atau keutuhan produknya. Hal ini melanggar etika bisnis karena produk tersebut diproduksi secara tidak jujur. Bagi konsumen, jangan menilai suatu produk hanya dengan harganya saja, harganya murah dan tahan lama, sehingga orang pembeli tanpa khawatir dengan bahannya. Konsumen juga perlu berhati-hati terhadap produk yang ingin dibelinya, serta memperhatikan efek dari produk yang tersebut. Menghasilkan keuntungan boleh saja, namun yang terpenting adalah kepuasan konsumen dan kualitas produk. Karena yang terpenting adalah konsumen. Jika kita menggunakan bahan yang aman dan menghasilkan produk yang berkualitas, maka konsumen akan tetap menggunakan produk yang akan kita produksi. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat membuat produk industri menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Dalam hal ini sering terjadi pada tindakan para pengusaha yang terlibat. Yang lebih ekstrim lagi adalah ketika para pengusaha di Indonesia sendiri meremehkan etika bisnis yang tidak mengikat dan berlaku umum. Meningkatnya pelanggaran etika dalam bisnis menimbulkan kekhawatiran banyak di sektor kepatuhan terhadap etika perdagangan terbukti merugikan tidak hanya masyarakat tapi juga perekonomian nasional. Pengusaha yang tidak menaati etika dan bisnis merugikan nama perusahaan dan negaranya. Seperti permasalahan yang terjadi pada PT Megasari Makmur sendiri, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan produk
dan poin Mega Sharing Makmur melakukan tindakan yang sangat merugikan dengan masukkan 2 zat berbahaya yang produknya merugikan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Pejabat mengerahkan merugikan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Pejabat mengatakan perusahaan telah meminta maaf dan berjanji akan menarik kembali produknya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.